Welcome back everybody to a very special episode of Selamat datang kembali semuanya di episode yang sangat istimewa dari Neutrality Studies. Karena hari ini kita akan melakukan sedikit sejarah lisan secara langsung. Bersama kita ada Profesor David Gibbs, Profesor Sejarah di University of Arizona, dan Kolonel Douglas MacGregor. Keduanya sama-sama memiliki minat besar terhadap apa yang terjadi di Balkan pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Kolonel Douglas MacGregor, karena beliau bertugas di sana, dan Profesor Gibbs, karena beliau mempelajari kawasan serta periode itu secara sangat mendalam. Selama beberapa minggu, mereka telah menanggapi video satu sama lain, baik di kanal ini maupun kanal lainnya. Dan sekarang kami ingin mempertemukan mereka. David, boleh saya minta Anda untuk memulai, mungkin dengan menjelaskan bagian mana dari Perang Balkan yang menurut Anda paling menarik, yang Anda tahu sudah ditanggapi oleh Douglas MacGregor. Douglas MacGregor has already reacted to you. Izinkan saya memberi sedikit latar belakang. Saya kira latar belakang sejarah dan juga sedikit latar belakang tentang kami berdua di luar apa yang sudah Anda sampaikan. Yugoslavia pecah sebagai sebuah negara pada tahun 1991. Ini mengakibatkan serangkaian perang dan perang saudara yang kompleks. Yang paling menonjol adalah Bosnia-Herzegovina, yang diselesaikan melalui intervensi militer NATO pada tahun 1995, lalu melalui sebuah perjanjian yang ditengahi NATO, atau seharusnya saya katakan ditengahi Amerika Serikat. Kemudian ada Kosovo pada tahun 1998 dan 1999, yang juga melibatkan intervensi militer NATO, diikuti oleh perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat. Kolonel MacGregor terlibat sebagai orang dalam. Kami akan membahas pengalamannya sebagai penasihat militer bagi para peserta dari Amerika Serikat dalam kedua peristiwa tersebut. Saya sendiri menulis sebuah buku tentang topik ini pada tahun 2009, First Do No Harm, Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia. Dan saya membuat podcast tentang topik ini sekitar setahun lalu. Kolonel MacGregor menonton podcast itu, dan itulah yang mempertemukan kami. Saya memang ingin mencatat sebagai selingan bahwa pentingnya Yugoslavia, sejauh yang bisa saya lihat, adalah memberikan pembenaran besar bagi NATO dan alasan keberadaan baru bagi NATO. Juga memberikan pembenaran menyeluruh bagi intervensi militer sebagai tindakan kemanusiaan, serta membangun basis dukungan politik yang sama sekali baru, baik di Amerika Serikat maupun Eropa, untuk intervensi militer. Saya akan mengatakan, khususnya di kalangan kiri politik, ketika penggunaan kekuatan militer hampir menjadi suatu tindakan idealistis. Namun bagaimanapun, Kolonel MacGregor jelas memiliki banyak sekali informasi mengenai hal ini, melampaui apa yang baru saja saya paparkan. Izinkan saya mulai dengan membahas mungkin aspek yang paling menarik, yaitu tentu saja Perang NATO-Rusia yang saat ini berlangsung di arena Ukraina. Ketika saya menulis buku saya pada tahun 2009, ada satu kelemahan dalam buku itu. Dan saya akan terus terang, saya akan mengkritik diri sendiri di sini. Saya sebenarnya tidak banyak membahas isu Rusia. Saat menulis buku itu, saya memandang Rusia, saya rasa secara keliru sebagai isu sampingan, karena Rusia sangat lemah pada tahun 90-an. Dan saya pikir, karena itu, tak ada yang benar-benar terlalu memperhatikan Rusia. Jika dilihat kembali, saya rasa pembahasan itu tidak memadai. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, Kolonel, bagaimana pendapat Anda tentang peran yang dimainkan Rusia, baik dalam hal keterlibatan langsung, tetapi yang lebih penting, dalam benak para pejabat Amerika Serikat dan pejabat NATO. Dan bagaimana isu Rusia memengaruhi tindakan Amerika Serikat dan NATO di Bosnia dan Kosovo? Pertama-tama saya rasa buku Anda sangat bagus, dan presentasi Anda di podcast itu juga kelas 1. Saya juga mengaku bersalah atas tuduhan bahwa pada saat itu saya tidak memahami sepenuhnya. Saya pertama kali terlibat selama beberapa bulan pada tahun 1995 sebelum perjanjian Dayton, lalu saya kembali untuk perjanjian itu. Jadi saya berkeliling ke seluruh Bosnia-Herzegovina dan bertemu banyak orang yang menarik. Pada saat itu, saya tidak menyadari beberapa hal yang sudah Anda sebutkan. Bahwa ini sebenarnya merupakan medan uji coba untuk penggunaan kekuatan di masa depan oleh Amerika Serikat
dan apa yang disebut sekutu-sekutunya di tempat lain, yang dibenarkan dengan klaim-klaim intervensi kemanusiaan dan sebagainya. Saya menyebutnya klaim karena tidak semuanya akurat atau benar. I say claims because they weren't all accurate or true. I did not appreciate how prominent. Saya tidak menyadari betapa kuatnya Rusia berada di benak orang-orang sampai semuanya di Kosovo hampir berakhir. Lalu saya mulai menyadarinya. Tetapi saya juga tidak sepenuhnya menyadari, karena keduanya memang terkait, namun sangat berbeda. Menurut saya, gelombang intervensi kedua di Kosovo dimulai di atas landasan yang jauh lebih rapuh dibandingkan apa yang terjadi di Bosnia-Herzegovina. Di Bosnia, Anda bisa menunjuk pada sesuatu seperti Srebrenica, yang belum merupakan pembunuhan massal seperti yang digambarkan. Tapi itu tetap signifikan. Jelas. Itu beramung orang tersebut. Belajar harus bol, dat mengganggu penduduk setempat. Stel seorang Yepals detik bel. Large numbers of people were then not necessarily shot. You did have rape camps. Memang ada kamp-kamp pemerkosaan, tempat sejumlah perempuan ditahan sampai akhirnya mereka hamil agar melahirkan anak-anak. Saya rasa istilahnya adalah chetnik kecil. Dan ini bukan hal baru di Balkan. Pemerkosaan massal sangat umum sepanjang sejarah, untuk mengubah populasi menjadi sesuatu yang sebelumnya bukan diri mereka. Dan tentu saja itu banyak berkaitan dengan majunya pasukan Soviet. Itu bukan sekadar Anda tahu hiburan bagi pasukan yang sedang maju. Itu juga dilakukan dengan sengaja untuk mencoba menghancurkan identitas nasional dan sebagainya. Namun Kosovo sedikit berbeda. Lebih sulit untuk memulainya, katakanlah begitu. Dan ketika saya pertama kali didekati oleh Jenderal Clark, yang secara pribadi masih saya sukai dan sangat saya hormati, dia berkata begini, "Saya ingin Anda pergi ke sana dan melakukan ini." He said, "Look, I want you to go over and do this. I was going to be the director of strategy or strategic." Awalnya saya akan menjadi direktur strategi atau perencanaan strategis. Lalu harapannya saya akan menjadi direktur operasi gabungan, karena itu posisi untuk perwira jenderal. Saya seorang kolonel penuh, jadi posisi itu setara brigadir jenderal. Tentu saja saya tidak akan pernah dipromosikan. Tapi pada saat itu, dia masih berusaha. Orang Inggris yang mendahului saya pergi, sehingga saya bisa melalui seluruh prosesnya. Tetapi, apa yang dimulai dengan Kosovo sangat berbeda dari yang mungkin Anda bayangkan. Ketika saya datang dan bertemu dengan Jenderal Bintang 2 Angkatan Udara ini, yang secara nominal akan menjadi atasan saya, dia belum pernah mendengar tentang Kosovo. Dan salah satu hal pertama yang saya sampaikan kepadanya adalah, "Nah, apakah ada yang sedang memperhatikan Kosovo?" Points to him was, well, is anybody looking at Kosovo? I have to understand that my background is all in. Anda harus menziarah bahwa saya menyiur saya sepenuhnya di bidang studi Eropa. Orang asing apa yang Anda pelajari di sekolah pasca sarjana untuk dokter dan sematsia? Saya jawab, orang Jerman dan Rusia. Begitulah cara mengatakannya. Itulah dua kelompok yang saya fokuskan dengan sedikit kajian tentang orang Polandia dan Ceko, dan domkawi kecil Angler Hall. Isius, Anda tidak bisa menjalankan urusan tanpa sedikit banyak mencakup Balkan. Dan saya sangat mengenal orang Slovenia dan Kroasia, karena mereka memiliki hubungan 1000 tahun dengan orang Jerman Katolik Roma yang tinggal di Austria dan Jerman Selatan. Semua orang di sana berbicara bahasa Jerman. Jadi, itu juga alasan lain saya dipilih untuk pergi, karena saya bisa berbicara bahasa Jerman dengan lancar. Hey, just a very quick note. Hai, catatan singkat saja. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau mendapatkan beberapa merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Below. See you there. Jadi ketika semua ini dimulai, saya bertanya, bagaimana dengan Kosovo? Kosovo itu di mana? Tidak ada yang pernah mendengarnya. Lalu ketika saya sudah berada di sana sekitar 3 bulan, ini Januari, Februari, Maret, salah satu perwira saya, seorang pria yang sangat cerdas bernama Crix, dia mayor di Angkatan Darat Amerika Serikat. Sekarang dia sudah pensiun, dan dia datang kepada saya sebagai perwira intelijen. Kami punya perwira intelijen Kanada, Inggris, dan Prancis. Kami punya staf jenderal dari Jerman. 19 negara berbeda terwakili dalam operasi gabungan yang semuanya berfokus pada Balkan.
Lalu dia datang kepada saya dan berkata, ini ada artikel koran yang diterjemahkan dari bahasa Bulgaria, yang pada dasarnya untuk segala maksud dan tujuan adalah bahasa Makedonia, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan saya membacanya. Semua ini tentang sebuah usulan dari Presiden Makedonia. Ketika semua orang Albania melarikan diri dari Kosovo, mereka akan diberi jalur untuk masuk ke Makedonia, memutari pegunungan, lalu turun ke Albania. Karena sudah ditegaskan dengan sangat jelas, kami sudah punya lebih banyak orang Albania daripada yang kami inginkan di Makedonia. Kami tidak mau lagi. Jadi ini cara yang baik agar mereka bisa lewat menuju Albania, yang bagaimanapun juga adalah tempat semua orang Albania seharusnya berada. Jadi saya melihat ini. Saya pikir ini menarik. Lalu saya mulai membuka buku-buku. Saya mulai membaca semuanya, termasuk, percaya atau tidak, laporan Waffen-SS tentang orang-orang Albania yang dikirim untuk dilatih. Dan SS menganggap mereka sebagai orang-orang terburuk, paling mengerikan, paling kejam yang mereka kenal, dan membicarakan bagaimana mereka telah menghentikan orang-orang Albania itu. S memang mereka seperti itu. Ya, mereka melihat apa yang dilakukan terhadap kaum Gypsy dan siapapun yang Yahudi atau Turki. Mereka merekomendasikan agar semua kerjasama lebih lanjut dengan Albania segera dihentikan. Jadi, itu menarik perhatian saya. Saya menelah sangat banyak materi sampai ke periode Yugoslavia. Saya mendapati bahwa sebagian besar orang Albania yang berada di Kosovo pada dasarnya diizinkan oleh Tito untuk bermigrasi ke sana secara ilegal. Jumlah mereka terus bertambah, dan bertambah, dan bertambah. Sampai tiba-tiba yang disebut-sebut sebagai ilegal, itu jumlahnya melebihi orang Serbia asli. Terdengar familiar? Pokoknya intinya saya membuat makalah singkat 2 halaman. Karena kalau lebih dari 2 halaman tidak ada Jenderal Bintang 4 yang punya waktu untuk membacanya. Dan saya menuliskannya berpegang pada intelijen, lalu berkata ini benar. Saya juga berkata kita perlu mempertimbangkan untuk menghubungi Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, karena ini sangat mungkin terjadi, dan menjelaskan bahwa jika ada kekerasan besar dalam bentuk apapun, ini bisa terjadi dengan cepat. Lalu Anda tahu saya menutupnya dengan rekomendasi-rekomendasi itu dan mengirimkannya kepada Jenderal Clark. Selama berbulan-bulan saya tidak mendengar apa-apa. 2, 3. Ternyata dia terbang ke Makedonia, meninjau semuanya, mengadakan pembicaraan pribadi dengan para pemimpin, lalu kembali. Kemudian saya mendapat telepon yang mengatakan, naiklah ke atas. Jadi saya pergi ke kantornya dan dia berkata, Anda tahu saya pergi ke Kosovo. Maksud saya, Makedonia. Sila, demikian with. Dan saya berkata, ya Pak, ini jauh lebih serius daripada yang disadari orang-orang. Bagaimana pendapat Anda tentang rekomendasi kami? Dia berkata, maksud Anda apa? Saya berkata begini, Anda tahu, tempatkan bantuan kemanusiaan lebih awal. Siapkan beberapa orang di sana yang bisa membantu warga Albania ini kalau mereka keluar. Seperti yang kami perkirakan kemungkinan besar akan terjadi. Dia berkata, nah, kenapa saya harus melakukan itu? Dan saya berkata, karena mereka akan keluar. Kecuali, Anda tahu, kita bisa mencapai semacam kesepakatan di sana. Dan saya berkata, oh ya, salah satu rekomendasinya adalah agar dia berbicara dengan Jenderal Perisic, seorang Serbia yang memimpin Angkatan Darat Yugoslavia, Vojska Jugoslavije. Dan dia sangat dihormati secara luas karena telah menghentikan segala bentuk tindakan keji terhadap warga Albania di Yugoslavia. Dia menjelaskan dengan sangat tegas bahwa dia tidak akan menoleransinya. Ingat, kami punya polisi khusus, lalu ada angkatan darat. Mereka tidak sama. Dan polisi khusus itu tentu saja kadang-kadang bertindak berlebihan dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas mereka lakukan. Dan saya berkata, Anda benar-benar sebaiknya berbicara dengannya, karena dia menyatakan pandangan bahwa Serbia seharusnya bergabung dengan NATO. Coba pikirkan itu. Nah, bagaimana saya tahu?
Saya tahu karena para perwira Inggris memperlihatkan kepada saya komunike-komunike yang datang dari duta besar Inggris di Beograd, namanya Donnelly. Dia orang yang sangat cakap. Dan dia memberikan nasihat kepada Wakil Seyur, seorang jenderal bintang 4 Inggris. Namanya Mackenzie, yang percaya atau tidak masih kerabat jauh saya. Itu cerita lain. Kami semua orang Skotlandia, jadi saya langsung punya kedekatan tertentu. Jadi saya bisa membaca semua itu. Saya berkata, ini boleh pestari Ziberjimi Perisic. This is a great opportunity. You can go meet with Perisic. And so he says, I don't want to meet with him. Jadi dia berkata, saya tidak mau bertemu dengannya. Saya bertanya, kenapa tidak? Dia berkata, saya tidak mau bertemu dengan orang-orang Serbia. Saya bertanya, kenapa tidak? Dia berkata, kita akan mengebom orang-orang Serbia. Nah, ini awal April 1998 dan saya agak berdiri di situ dengan terkejut. Maksud saya hanya seorang kolonel di Angkatan Darat. Pengalaman terakhir saya adalah megang komando di Fort Riley dan sebelumnya saya berada di Gurun, menembak orang rape. Jadi saya itkaritek ko, itu varies to be thing and swivon. Dan kerja saya mengetahui bahwa General Clark ditugaskan ke Southcom selama setahun. Sembilan militer Amerika di shape pensiun. Commander in shape to retire. And once he retired, General Clark was put in. Dan setelah dia pensiun, General Clark ditempatkan di sana karena kelompok yang sama yang telah melakukan intervensi di Bosnia-Herzegovina ingin melakukan intervensi lagi di Kosovo. Mereka yakin pertama-tama bahwa kekuatan udara adalah semacam alat ajaib untuk memaksa pihak lain menerima. Kedua, mereka semua ingin menyingkirkan Milosevic, yang mereka anggap sebagai diktator jahat, komunis garis lama, bersama orang-orang di sekelilingnya. Dan pada akhirnya, Yugoslavia bisa menjadi seperti yang mereka coba lakukan di Bosnia-Herzegovina, yang ternyata tidak berhasil. Semacam laboratorium untuk menyatukan secara paksa semua kelompok yang berbeda, agar mereka semua bisa hidup dalam surga keberagaman di masa depan, yang bagaimanapun juga harus dihadapi Eropa. Paradise that Europe was going to have to be anyway. And you know, when you talk to them and said, well, these people just spent. Dan Anda tahu, ketika Anda berbicara kepada mereka dan berkata, orang-orang ini baru saja menghabiskan beberapa tahun terakhir saling membunuh. Banyak darah sedang tertumpah saat ini. Saya rasa memaksa mereka bersatu kembali tidak akan berhasil dengan baik. Anda justru diberi ucapan terima kasih atas perhatian Anda, lalu disuruh diam, pergi ke pojok, dan mewarnai gambar. Jadi rencananya adalah, sekarang kita akan campur tangan. Ini akan menjadi akhir bagi Milosevic. Yugoslavia akan jatuh ke pangkuan. Dan kita akan memiliki laboratorium untuk eksperimen yang kita inginkan. Dengan kata lain, mengekspor rekayasa sosial dengan kekuatan militer. Saya tercengang. Saya hanya tidak sepenuhnya memahaminya karena alasan yang sama seperti saya. Voices kenen bupa folis, examined. The idea of setting it up as a laboratory, whose idea? Gagasan untuk menjadikannya sebagai laboratorium, sebenarnya itu gagasan siapa secara khusus? Saya rasa kita harus menelusurinya kembali ke beberapa orang. Tokoh-tokoh kunci di Washington tidak pernah mencakup Bill Clinton. Kita perlu memahami bahwa Presiden Clinton sama sekali tidak tertarik. Dia tidak pernah tertarik pada apapun di luar perbatasan Amerika. Sayangnya, dia dikelilingi orang-orang seperti Gore dan Albright. Menurut saya, Warren Christopher setengah hati. Kemudian ada Sandy Berger dan Strobe Talbot, Wakil Menteri Luar Negeri. Tentu saja General Clark berteman dengan semua orang ini. Mereka juga dari pandar ideologis yang serupa. Itu Alsace Walker sesuai besar. That this was the beginning of something very big, and what I was going to tell you is that in December. Dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah pada Desember 1998, dijelaskan kepada saya bahwa ini adalah awal dari sebuah revolusi. Apa yang mereka sebut revolusi demokratis yang akan menyebar dari Yugoslavia hingga ke Moskow. Dan itulah pertama kalinya saya mendengar pernyataan ini secara terbuka, bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang akan menjangkau sampai ke Moskow. Saya terkejut karena, sekali lagi, Anda tahu, saya memang sedikit mengetahui sejarah kawasan itu. Dan respons langsung saya ketika saya berada di Divisi Rencana Perang pada tahun 1995 sebagai perencana perang. Saya diminta menulis makalah posisi tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau tidak lakukan di Balkan. On what should we do or not do in the Balkans.
I said we should stay out. I said, Saya mengatakan kita seharusnya tidak ikut campur. Saya mengatakan ini adalah wilayah pengaruh tradisional Rusia. Dan kalau kita melibatkan diri di sana, itu bisa dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan Rusia. Saya juga membicarakan hubungan khusus antara Serbia dan Rusia yang sudah ada sejak Sirum 879 bahkan lebih awal. Tentu saja kepala staf menyukainya. Dia mengirimkannya ke Gedung Putih. Tapi usulan itu mati di sana. Itu tahun 1995. Kepala staf Cover, kepala staf Nandarat atau Gordon Sullivan. Dia embrace, ya masukov. Sesteppers, Twin Torns, Tuthal, Yeti Forwarding, Kamjanin Koalek, Ferdinand C. because the last thing we want to do is go over there. Now, one thing I need to point out, there was Sekarang ada satu hal yang perlu saya tekankan. Ada satu orang dalam pemerintahan Clinton yang sama sekali tidak menyetujui semua ini. Orang itu adalah Menteri Pertahanan, Perry. Dan pada suatu titik dia mengatakan kepada Jenderal Clark, saat dia memberi arahan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan terkait kesepakatan Dayton, jika kesepakatan itu tercapai, dia berkata, ingat, tidak ada kesepakatan lebih baik daripada kesepakatan yang buruk. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tidak bisa mencapai kesepakatan, tidak apa-apa. Kedua, kita tidak menginginkan koridor-koridor Danzig. Dengan kata lain, kita tidak menginginkan hasil pembagian wilayah yang tidak stabil dan tidak dapat dipertahankan, yang akan mengundang kekerasan di masa depan, dan sebagainya. So they're going to invite future violence and so forth. And then finally he said we don't want any agreement that involves. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kami tidak menginginkan kesepakatan apapun yang melibatkan komitmen pasukan darat Amerika Serikat di Balkan. Lalu apa yang kami dapatkan? Kami mendapatkan semua hal yang tidak kami inginkan. Kami mendapatkan jalur daratan panjang menuju Srebrenica. Itu tidak masuk akal. Sementara itu, Serbia terus dijadikan sasaran demonisasi, dipersalahkan secara keras atas segalanya. Kemudian, ketika saya masih belum menjadi direktur operasi gabungan di sana, saat itu saya adalah direktur perencanaan strategis, saya diwajibkan mengirim sebuah laporan. Karena ingat, kami punya kesepakatan dengan OSCE bahwa mereka akan masuk dan memantau apa yang dilakukan oleh kedua pihak. Dan omong-omong, menurut saya OSCE melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dengar, jangan sampai ada kekeliruan soal itu. He did a brilliant job. Let there be no mistake about it. And I made a habit of listening to all the German officers. Dan saya membiasakan diri untuk mendengarkan semua perwira Jerman yang datang menemui saya. Mereka datang dari Kosovo untuk memberitahu saya apa yang sedang terjadi. Jenderal Rupert Smith, yang saat itu menggantikan Mackenzie, adalah perwira yang brilian. Ia melakukan pekerjaan yang brilian. Dia bahkan bertemu dengan semua jurnalis. Kami mengejutkan semua orang karena dia berkata, nah, para jurnalis ada di bawah sana, mereka berkunjung. Mereka bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Dan memang begitu. Jadi kami menerima banyak sekali informasi yang sangat-sangat baik. Dan salah satu hal yang saya temukan adalah, jika ada 10 insiden provokasi dalam bentuk apapun yang melanggar perjanjian di bawah OSCE, 9 dilakukan oleh KLA. Hanya 1 yang dilakukan oleh Serbia. Dan pihak Serbia justru berusaha keras untuk menegakkan ketentuan-ketentuan itu agar semuanya berjalan dengan benar. Ceritanya panjang. Saya mengirim laporan-laporan ini ke atas, lalu saya dipanggil. Saya bilang, begini, kita harus menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh pihak Serbia. Kalau kita tidak bisa membuktikan adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh pihak Serbia, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk membenarkan tindakan militer. Dan saya bilang, saya tidak bisa menemukannya. Lalu itu diambil dari saya. Pada saat itu, kelompok Alastair Campbell sudah mengirim beberapa orang ke sana. Saya kira atas permintaan Jenderal Clark kepada Tony Blair. Saya butuh bantuan. Mereka datang, dan saya tidak pernah lagi melihat laporan dikirim ke Brussels karena saya diberitahu, tidak, kami akan mengurusnya di tingkat atas. Tapi saya tidak bisa menemukannya. Dan sekali lagi, saya naif. Saya bukan bagian dari kelompok kecil yang berusaha mendorong dimulainya operasi. Anggap saja begitu. General Klaus von Neumann, who was somebody I assume you... Jenderal Klaus von Neumann, yang saya kira pernah berinteraksi dengan Anda di sana, juga berulang kali mengatakan bahwa pihak Serbia sebenarnya mematuhi perjanjian gencatan senjata pada 1998. Dan justru,
KLA, Tentara Pembebasan Kosovo, pihak Albania, yang lebih banyak menyebabkan runtuhnya gencatan senjata itu. Ini sejalan dengan apa yang Anda katakan di sini. Just consistent with what you're saying here. One question When I reported to 3 force. Ketika saya melapor kepada 3 jenderal bintang 4 sebagai direktur di Pusat Operasi Gabungan. Ketiganya harus menyetujui penunjukan saya. Jadi salah satunya tentu saja Jenderal Clark. Yang lain adalah Jenderal Rupert Smith, wakil Panglima tertinggi Eropa. Dan yang satu lagi adalah seorang jenderal bintang 4 asal Jerman. Namanya Strickman. Saya pikir dia mungkin salah satu perwira terbaik yang pernah saya temui, dan seorang pria dengan integritas mutlak yang sangat terganggu oleh semua ini. Dan pada malam ketika kami mengebom Beograd, dia nyaris menangis. Dia menganggap ini memalukan, karena saat itu bertepatan dengan peringatan serangan udara Jerman. Padahal kami semua menjadi anggota NATO untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Semua orang di pihak Eropa berpandangan bahwa NATO ada untuk memastikan tidak akan ada perang lagi di Eropa. Namun sekarang, Lesser Bartbatherwarth and Bragdansi, Yari Samraditon. Menurut pembacaan saya, NATO membutuhkan pembenaran baru setelah Perang Dingin. Dan kampanye pengeboman di Kosovo untuk apa yang saya sebut sebagai tujuan kemanusiaan memenuhi kebutuhan itu. Maksud saya, yang Anda katakan kepada saya adalah banyak perwira senior tidak sependapat dengan pandangan itu. Apakah saya memahami Anda dengan benar? Ya. Ya. Salah satu halnya, saya kira adalah bahwa dari sudut pandang Rusia, kita tahu Yeltsin, yang saat itu berkuasa, jelas tidak dalam kondisi yang baik, tetapi tetap secara resmi berkuasa. Ia memandang ini sebagai semacam tembakan peringatan kepada Rusia, sesuatu yang dilihat sebagai ancaman terhadap Rusia. Kurang lebih begitulah ia memandangnya secara terbuka, kalau saya tidak keliru. Dan saya bertanya-tanya, sampai sejauh mana para pejabat Amerika melakukan itu dengan sengaja, atau apakah ini sekadar sebenyu, tidak terwujudkan. Dengan kata lain, jika Rusia melihat ini sebagai ancaman, apakah itu yang dikhawatirkan para pejabat Amerika? Dan saya prosta mengabaikan. Pada saat itu, Rusia dipandang sebagai negara yang kacau balau. Ingat, negara itu sedang dijarah oleh orang-orang seperti Browder dan pihak-pihak lain yang datang ke sana. Joseph Stiglitz sudah memperingatkan soal ini. Ia berkata, apapun yang Anda lakukan, jangan membuat Rusia menjalani perubahan mendadak seperti ini. Mereka harus bergerak dari sistem ekonomi mereka saat itu secara perlahan menuju sesuatu yang lebih berorientasi pasar dan lebih efektif. Betul, this Clinton tendiftout stag. Itu mitaragic base and parain. This is a masuk kesan, lalu buat kicur. Others went in there, made a terrible mess. Pada suatu ketika, saya diberitahu bahwa perwakilan Yeltsin di SHAPE menanyakan apakah kami bisa membantu mereka mendapatkan kembali $4 miliar yang telah dijarah dari Rusia dan kemungkinan tersimpan di berbagai bank, terutama di Siprus atau di tempat lain. Jadi saya pikir orang-orang memandang Rusia sebagai negara yang tidak mampu, seperti keranjang masalah, dan sudah tersungkur. Karena itu, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Ini kembali pada gagasan tentang tatanan internasional liberal berbasis aturan yang palsu, yang pada dasarnya berarti bahwa sekarang kita bisa memperluas struktur perang dingin dan menjadi hegemon planet ini, karena tidak ada yang bisa menghentikan kita. Maksud saya, pada akhirnya itulah persepsi saya. Satu pertanyaan yang saya punya. Perang udara itu berlangsung, saya kira sekitar 78 hari. Dan pada awalnya mereka mengharapkan penyerahan diri yang cepat, tetapi itu tidak terjadi. Perang itu tampaknya terus berlanjut. Orang-orang Serbia memang melakukan pertahanan yang efektif, setidaknya untuk sementara waktu. UI I think the spray poltang thing would berbernala spray yal segera 33%. Low 83%. I see. Okay, that's good to know. Begitu.
Oke, itu bagus untuk diketahui. Jelas ada frustrasi di kalangan militer dan di Washington. Saya tidak ingat bulan persisnya, tetapi Thomas Friedman menulis sebuah artikel di The New York Times yang sangat menarik berjudul Hentikan Musiknya. Dalam artikel itu, dia mengatakan bahwa yang perlu dilakukan Amerika Serikat adalah mulai membombardir Serbia hingga kembali ke abad pertengahan. Dia berkata, kita bisa mengembalikan mereka ke tahun Sipedidigas A89, kalau itu yang mereka inginkan. Itu semacam artikel yang membuat darah berdesir ngeri. Dan yang saya pikirkan ketika membaca artikel itu, apakah dia sedang berbicara? Dia punya banyak kontak resmi, kita tahu itu tentang Friedman. Ketika menulis artikel ini, apakah dia hanya berbicara atas nama dirinya sendiri, ataukah dia menyalurkan sesuatu yang dia dengar dari Gedung Putih atau Departemen Luar Negeri? Bagaimana pendapat Anda soal itu? Dengan kata lain, apakah Departemen Luar Negeri atau pemerintahan Clinton bertindak melalui Friedman untuk menyampaikan ancaman kepada Serbia? Lebih baik kalian menyerah, atau kami akan meratakan kota-kota kalian. Bagaimana pendapat Anda soal itu, Kolonel? What are your thoughts on that, Colonel? First of all, I can't prove that anybody in the administration. Pertama-tama saya tidak bisa membuktikan bahwa ada orang di pemerintahan yang menyuruh dia melakukan itu. Yang bisa saya katakan, Anda harus kembali dan memahami bahwa Wolfowitz, Perlich, Kagan, dan yang lainnya, maksud saya Don Kagan menulis pengantar untuk buku 2 saya, dan saya sangat menghormati Don Kagan. Dan Anda tahu belakangan saya tahu kenapa dia begitu menyukai buku saya. Itu agak membuat saya kesal kemudian. Lalu dia datang mengunjungi Clark bersama sekelompok orang. Mereka semua kaum neokonservatif generasi awal, yang sekarang telah berkembang biak dan melahirkan generasi-generasi baru yang masih bersama kita. Mereka membawa kita masuk ke Irak dan segala yang lainnya. Semuanya saling terhubung. Katakanlah, kalau air paling murni itu ada di sumbernya, maka pada tahun 90-an, kami berada di hulu dari semua orang yang masih menjalankan semuanya sekarang. Faktanya, kalau Anda menggali cukup dalam, Anda akan menemukan Tony Blinken, entah di staf NSC atau di Departemen Luar Negeri pada tingkat yang lebih rendah, berkeliaran di sana. Jadi Anda harus paham, mereka semua berada di perahu yang sama. Mereka semua pengikut dari hal yang sama. Don Kagan detentuari di pusat operasi gabungan. Lidudevles bicara tentang best nakchin untuk melakukan oleh Seorika. Dan berkata, kita perlu begini. Dan saya agak terdiam di situ. Lalu saya berkata, apa yang Anda bicarakan? Dan dia mengulanginya lalu berkata, jadi kita benar-benar perlu melakukan ini, bukan? Dan saya agak terdiam, apa yang seharusnya saya katakan? Tidak. Jadi saya berkata, wah itu sangat menarik. Senang bertemu Anda lagi. Terima kasih. Dan saya pikir, Anda harus melihat Wakil Presiden Gore, Sandy Berger, Madeleine Albright, Strobe Talbot, Warren Christopher. Semua orang ini berada dalam kelompok yang sama. Dan mereka semua percaya pada yang Anda uraikan dengan sangat cemerlang dalam podcast Anda. Dan semuanya kembali ke Bosnia, serta tentang keberhasilan di Bosnia. Pax Americana. Timur Mitstat had persebaran langsung dari orang-orang seperti Wolfowitz dan Pearl dalam hal ini, atau mereka sekali hanya di pinggir. Ketika saya berada di Dayton, saya membuka pintu dan saya terkejut melihat Richard Pearl berjalan di lorong. Saya mengenalnya. Lalu saya berkata, halo, apa kabar? Anda sedang apa? Dia menjawab, oh saya sedang mencari orang Bosniak. Jadi mereka sudah bersekongkol dengan orang-orang yang tanda kutip Bosniak. Itu laboratorium baru mereka yang saya sebut tikus-tikus percobaan. Dan saya rasa pada suatu titik Anda berbicara tentang, Anda tahu, semacam sistem memproyeksikan pengalaman yang mirip Holocaust ke berbagai hal. Dan itu jelas dilakukan terhadap orang-orang Bosniak. Jadi orang-orang Bosniak diubah dari kaum sosialis nasional yang antusias menjadi korban rasisme, dan seterusnya. Ya, itulah mim Superman with Hatton. In a step back, it's that strenuous race man. Maftarian, then he worth thanks that towards a Bengard.
Well, it seems to be the new thing is to be a victim, but Ya, menurut saya, hal baru sekarang adalah menjadi korban. Tapi ada satu orang lain yang saya kira tentu saja menarik perhatian saya, yaitu Brzezinski. Nah, Brzezinski secara resmi tidak berada dalam rantai komando, dalam arti apapun. Tetapi dia jelas merupakan figur di pinggir lapangan. Saya baru saja melihat arsip-arsipnya di Perpustakaan Kongres, dan sepanjang tahun 90-an, ketika masih berada di sektor swasta, dia sudah mendorong keterlibatan Amerika Serikat yang jauh lebih dekat di Ukraina. Jadi saya ingin bertanya, apakah dia memainkan peran yang Anda lihat sebagai penasihat tidak resmi terkait Bosnia atau Kosovo? Apakah Anda melihat ada peran darinya di sini? Bosnia or Kosovo, did you see any role by him here? Not that I'm aware of. That doesn't mean there weren't phone calls. Sejauh yang saya tahu, tidak. Itu bukan berarti tidak ada panggilan telepon atau dia tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Karena saya tahu dia pernah mengatakan kepada Clinton secara pribadi bahwa Ukraina berpotensi menjadi pemicu perang di masa depan. Dan dia benar. Dia mengatakan Ukraina Timur pada dasarnya sudah terusiakan. Dan dia sebenarnya menyarankan agar ada upaya mengadakan plebisit atau sesuatu yang lain untuk menghadapi kenyataan itu, supaya tidak terjadi perang di kemudian hari. Terus terang, itulah yang saya katakan pada tahun 2014 ketika mereka melakukan kudeta kecil mereka. Dan saya membuat kesalahan dengan tampil di RT. Karena itu saya dipermasalahkan oleh Senat ketika saya dipertimbangkan untuk jabatan duta besar di Berlin. Tapi tidak, saya rasa dia memang mengatakan itu. Dan menurut saya, dia sepenuhnya benar. No, I think he said that, and he was, I think, absolutely right. Now, when I came back from Bosnia, Sekarang ketika saya kembali dari Bosnia, saya makan siang dengan seseorang yang merupakan sahabat lama sekaligus mentor saya. Namanya Bill Odom. Kami makan siang di Army Navy Club. Dia sangat mendukung semacam perjuangan hak asasi manusia yang bisa mendorong tindakan militer terhadap siapa saja. Saya tidak. Saya tidak pernah mendukung semua itu. Maksud saya benar-benar seorang realis. Terus terang saya akan mengatakan bahwa saya seorang isolasionis. Pandangan saya, kalau mereka tidak menyerang kita, mengapa kita menyerang mereka? Tapi dia sangat terlibat dalam hal itu. Dan setelahnya kami berdebat. Dia berkata, saya pikir kita harus menempatkan 3 divisi pasukan di darat di Balkan dan membiarkan mereka tetap di sana sampai semuanya berubah. Nah, keadaan tidak berubah dengan cepat di Balkan atau di sebagian besar negara. Itu pengalaman saya. Dan hal terakhir yang menurut saya seharusnya kita lakukan adalah membuat komitmen seperti itu. Setelah itu kami sempat berbicara sekali. Lalu saya bertemu dengannya sekitar 3 minggu sebelum dia meninggal sayangnya. Kami masih saling berbicara tetapi kehangatan dan persahabatan itu sudah hilang karena saya tidak mendukungnya. Jadi dia adalah pengikut Brzezinski. Saya rasa itu memberi gambaran tentang posisinya. Dan ketika saya kembali, bermacam-macam orang datang kepada saya berkata, kerja bagus di pusat operasi gabungan. Kami sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan. Saya hanya duduk di sana, saya menganggap itu sebuah bencana. Saya tidak merasa kita punya urusan untuk melakukan semua itu. Jelaskan sedikit lebih lanjut, mengapa Anda menganggapnya bencana? Explain a little bit more. Why do you think it was a disaster? Enjesken Skompirenci. well, first of all, I don't think we settled anything in Bosnia. Pertama-tama, saya tidak yakin kita benar-benar menyelesaikan apapun di Bosnia, karena kita harus meninggalkan pasukan di sana. Pasukan Eropa masih ada di sana. Lalu negara-negara Eropa menggelontorkan uang dalam jumlah besar ke wilayah itu. Dan kalau ada yang mengira semua luka sudah sembuh dan semuanya baik-baik saja, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengunjungi Srpska. Dan saya tidak pernah bisa memahami mengapa orang keberatan jika wilayah yang diduduki orang Serbia begitu saja diserahkan kepada Serbia. Apa masalahnya? Kalau mereka semua ingin hidup bersama demi Tuhan, biarkan saja mereka melakukannya. Saya ingat pernah berdebat dengan seorang Norwegia. Dia berkata, mereka harus belajar hidup bersama, dan seterusnya. Saya bilang, kalau begitu kita sebaiknya saja menghapus perbatasan antara Swedia dan Norwegia. Mengapa kita membutuhkan bendera-bendera konyol ini? Kalian semua berbicara dalam bahasa yang sama. Oh, kalau begitu berbeda. Oke.
Terima kasih banyak. Kemunafikan dan kebodohan semacam ini tersebar luas. Semakin jauh dari Balkan, semakin bodoh orang-orangnya. Orang-orang yang paling dekat dengan Balkan, misalnya orang Italia, Austria, Yunani, Bulgaria, mereka tahu fakta-faktanya. Mereka memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan Tudjman, Anda tahu, dia punya solusi serbetnya yang terkenal. Saya yakin Anda sudah mengenalnya. Itu bukan solusi yang buruk karena Rambouillet. Selama Rambouillet, pihak Serbia dan Albania berada di ruangan terpisah, tetapi keduanya sepakat pada pembagian yang sama. Mengenai Rambouillet, izinkan saya bertanya kepada Anda. Cara saya melihat situasinya, Anda sebenarnya hampir mencapai sebuah kesepakatan. Serbia pada dasarnya telah menyetujui semua ketentuan politik, atau hampir semuanya, meski belum sepenuhnya. Lalu muncul lampiran militer, yang pada dasarnya memberi pasukan NATO, para penjaga perdamaian, hak untuk menduduki bukan hanya Kosovo, tetapi juga Serbia sendiri, Republik Serbia. Dan seluruh proses ini pun gagal. Serbia tidak menerima itu. Mereka bahkan tidak mau mempertimbangkannya. Saya diberitahu bahwa ini dimasukkan oleh Wesley Clark, dan seorang pejabat Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa itu dilakukan dengan tujuan menggagalkan perundingan damai dan meletakkan dasar bagi kampanye pengeboman. Ia mengatakan itu dalam sebuah sidang parlemen. Apa pendapat Anda tentang itu? Jenderal Clark tanpa diragukan lagi melihatnya. Mungkin dia memberikan beberapa rekomendasi untuk revisi. Saya tidak tahu siapa yang menyusunnya. Jelas bukan saya. Oke. Tapi ingat, hal-hal itu sudah diambil dari saya, jadi saya tidak lagi memantau hal-hal tersebut. Namun saya tahu dari Jenderal Bintang 1 Norwegia yang hadir di sana. Namanya Lundberg. Dia orang yang sangat cerdas dan sangat baik. Dia dibawa ke sana sebagai pengamat, karena Shape dan Brussels berkata, kami ingin seseorang ada di sana sebagai pengamat. Jenderal Clark jelas tidak diizinkan untuk mengikuti Sterkung dan ikut berpartisipasi. Nah, Lundberg adalah seseorang yang 100% setuju dengan apa yang sedang kita lakukan. Ini bencana. Tetapi dia datang dan mengatakan kepada saya bahwa orang Serbia dan Albania telah mencapai kesepakatan untuk membagi wilayah itu. Serbia akan mendapatkan Mitrovica dan kawasan di sepanjang perbatasan. Albania akan mendapatkan sisanya. Jerman secara pribadi akan membantu membiayai perpindahan penduduk. Itu terjadi pada masa Kohl. Sekarang tidak tahu apa itu masih berlaku pada masa penggantinya. Tapi orang-orang melihat begini, kalau kita tidak bisa semuanya hidup di Brčko, mari kita bangun Brčko kedua di Bosnia. Ya, kami akan membiayainya. Semua hal itu dihancurkan oleh pihak Amerika. Bahkan Menteri Luar Negeri Prancis pun terkejut. Dan saya rasa Christopher Hill memainkan peran kunci dalam hal itu. Dan Anda bisa bertanya kepadanya apakah dia mau mengatakannya. Tetapi kesan saya, dia sudah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa kami tidak akan menerima itu. Lalu, tentu saja, pada suatu titik Jenderal Clark benar-benar terbang ke sana dengan UH-60-nya untuk berbicara dengan KLA. Mereka keluar untuk menemuinya. Apa yang terjadi dalam percakapan mereka, saya tidak tahu. Tetapi saya tahu pandangannya adalah, begini, kami akan mengebom untuk kalian. Dia mengatakan itu di Dayton kepada pihak Bosnia, kepada Izetbegovic dan rekan-rekannya. Saya yakin dia mengatakan sesuatu yang serupa. Gagasannya adalah, mereka ingin melibatkan pemerintahan, bukan Clinton tetapi praktis semua orang lainnya, kecuali Perry pada putaran pertama. Pada putaran kedua, saya rasa Cohen sejalan dengan hal-hal ini, meskipun sebenarnya tidak terlalu antusias. Anda tahu, dia sama sekali bukan pendukung yang gencar untuk itu, tetapi dia juga tidak akan menghalanginya. Namun pada akhirnya dia turun tangan selama kampanye itu dan mengatakan kepada Jenderal Clark, Anda boleh menggunakan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak boleh menggunakan pasukan darat. Tidak akan ada pasukan darat yang terlibat dalam hal ini. Dan itu tentu saja salah satu alasan mengapa dalam 2 atau 3 minggu menjelang berakhirnya operasi itu, Strobe Talbot, Wakil Menteri Luar Negeri, pergi ke Moskwa memberhentikan Stedtler dari semua ini.
Dan saya rasa melalui research semerah janji dibuat kepada diri Yeltsin. Ya ada di kini itu perbankan dan di semua bidang Grace Street. The Russians needed help and assistance in a number of key areas. I don't know that those promises were ever honored. Saya tidak tahu apakah janji-janji itu pernah dipenuhi. Saya benar-benar tidak tahu. Tetapi tiba-tiba kampanye udara itu berakhir karena Rusia memberitahu Milosevic, kami tidak bisa mendukung Anda. Dan janji kepada Milosevic itu kami mengetahuinya dari dalam staf umum Serbia adalah bahwa apapun yang terjadi, kami akan menyediakan makanan, kebutuhan hidup, dan bahan bakar agar Anda bisa melewati musim dingin Balkan. Jadi mereka siap bertempur sampai neraka membeku secara harfiah. Namun tidak akan lagi mentabraknya Rusia. Dan nomem menghancurkan jalan listrik, semua pembagian bobol yang panas listrik dan sekali daibut. Itu ada repon tad detati. So that nothing was coming from Russia. I see. Begitu. Karena Anda penutur bahasa Jerman, apakah Anda banyak berurusan dengan Joschka Fischer? Yang saya ingat, dia, ternyata tidak. Baik. Not, I see. All right. My interaction was entirely with members of Interaksi saya sepenuhnya dengan anggota militer. Saya mengerti. Saya bertemu dengan banyak perwira, beberapa di antaranya jenderal. Tetapi yang paling penting, tentu saja dalam hidup saya adalah Stockmann, jenderal bintang 4 Jerman di Shape. Baik dia maupun Rupert Smith, keduanya sangat-sangat yakin dan menurut saya seimbang dalam penilaian mereka. Dan secara pribadi, keduanya tidak menginginkan intervensi di sana. and both privately didn't want intervention there. There was an incident at the very end. Ada sebuah insiden tepat di akhir Perang Kosovo ketika para penjaga perdamaian, dalam tanda kutip, dikerahkan. Dan kalau saya ingat ada perlombaan untuk mencapai bandara Pristina, ya. Dan Clark pada dasarnya bersikeras agar komandan Inggris, saya rasa namanya Rupert, General Rupert. British commander, I think it was Rupert, General Rupert. No, Smith, it was the commander down. Tidak. Yang ada di sana adalah komandan pasukan Kosovo, seorang jenderal bintang 3. Belakangan dia menjadi kepala staf Angkatan Darat Inggris. Saat ini saya lupa namanya, tetapi dia orang yang bagus. Dia ditugaskan di sana dengan alasan-alasan yang tepat. Dia prajurit yang sangat cakap dan baik, serta punya hubungan yang baik dengan semua unit gabungan di bawah komandonya. Dan dia menerima beberapa perintah dari Clark yang sangat konfrontatif terhadap Rusia. Clark, rare inimingkira these your brace the guru. Clark wanted to push them off the airfield. Why? That was an interesting detail. Mengapa? Itu detail yang menarik. Jadi, bagaimana Anda memaknai insiden ketika pada dasarnya ada upaya untuk memastikan Rusia tidak menguasai lapangan terbang itu? Sekali lagi, Rusia saat itu seharusnya sedang menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, Inggris, dan NATO. Namun di sini tampaknya ada sisi yang bersifat konfrontatif. Salah satu jenderal Inggris, kalau saya ingat dengan benar, menolak mengambil tindakan agresif yang diminta oleh Clark. Dia berkata, NCMIS racks to spring this. Of lado thou. I don't want to start World War III. Do I remember that correctly? No, that was the Kosovo commander. Tidak, itu komandan Kosovo, jenderal bintang 3 yang memimpin di sana. Dan dia juga cukup menguasai bahasa Rusia. Seingat saya, dia pernah belajar di Oxford beberapa waktu, atau Cambridge, saya tidak tahu yang mana. Bagaimanapun, dia pergi sendiri untuk bertemu dengan komandan Rusia. Mereka berdiskusi dengan baik, lalu mencapai penyelesaian. Rusia mempertahankan sebagian dari lapangan udara itu, tetapi mereka tidak menguasai seluruhnya. Dan setelah itu, Rusia mengalami kesulitan lain dengan Rusia. Strain sejahtera, isu mustaf testeber you dronai by down. Cooperation with the Russians was very good when they put forces on the ground. Ketika mereka menempatkan pasukan di lapangan, mereka bekerja sama dengan pasukan kami dan dengan semua pihak lain tanpa kesulitan sama sekali. Anda tahu, Anda bertanya mengapa Clark begitu konfrontatif. Saya tidak tahu, dia tidak membahasnya dengan saya. Tapi itulah arus bawahnya. Begini, ketika saya bercerita tentang Desember 1998, saat muncul ucapan, kita akan menyapu terus sampai ke Rusia, selalu ada arus bawah seperti itu di pihak Amerika. Ada permusuhan Rusia. Rusia dianggap demokratis. Rusia dianggap semua hal buruk. Russia was not democratic. Russia was all these bad things. That's a very strange thing because I mean,
Itu hal yang sangat aneh. Karena, maksud saya, Clinton pernah memuji Yeltsin di Gedung Putih, saya kira pada 1996. Dan pada dasarnya, dia membandingkannya dengan siapa, Lord Washington atau semacam itu. Dia memujinya sebagai seorang demokrat, sebagai tokoh demokratis, dan seterusnya. Itu disebut sebagai transisi demokratis. Dia adalah harapan besar bagi Rusia. Jadi kenapa kemudian muncul pembicaraan tentang menyebarkan demokrasi ke Moskwa? Padahal Yeltsin, setidaknya untuk kepentingan publik, dianggap mewakili demokrasi dalam gambaran yang disampaikan Amerika. Kenapa tiba-tiba ada anggapan bahwa kita harus menginjili orang Rusia dan menjadikan mereka demokratis? Sebenarnya itu soal apa? I think the people that we've mentioned by Saya rasa orang-orang yang kita sebut namanya tadi semuanya merupakan bagian dari gerakan itu kan? Dan sikap atau mentalitas anti-Rusia, permusuhan itu yang masih bisa Anda lihat sampai sekarang, sangat umum terjadi. Menurut saya, kalangan neokonservatif seperti ini sekarang hampir tidak bisa dibedakan dari apa yang disebut lobi Zionis. Mereka semua sama, dan semuanya sangat memusuhi Rusia. Sekarang, sebagian orang, dan ini mungkin benar, saya tidak tahu, tetapi sebagian orang berpendapat orang-orang seperti Madeleine Albright dan lainnya, yang punya kerabat atau siapapun yang diusir dari Rusia, ya, baiklah. Anda tahu, saya tidak tahu, tetapi sentimennya sangat kuat. I don't know, but it's very strong. It's very much there, and it was there in Itu sangat nyata, dan sudah ada pada 1998, lalu terlihat juga setelahnya. Sangat disayangkan. Sekarang Yeltsin. Kalau Anda bertanya kepada orang Rusia tentang Yeltsin, mereka melihatnya sebagai badut pemabuk, boneka yang membiarkan Amerika dan Barat menginjak-injaknya. Lalu Putin datang, dan dia menjadi sosok pahlawan karena menyingkirkan semua penipu dan semua oligark, atau mengeksekusi mereka yang berusaha menjarah Rusia dan mencuri dari Rusia. Jadi, narsiskista tepat, namanya itu semacam nyebutnya pandangan resmi. Telofegkanan umum, oriustet tentang yan, els posisi puis semua destum. One other angle to my book that Sudut lain yang saya ambil dalam buku saya adalah bahwa isu kuncinya di sini ialah Eropa sempat mempertimbangkan kebijakan luar negeri yang independen. Ini adalah inisiatif yang dipimpin sebenarnya oleh Prancis, lalu oleh Prancis dan Jerman. Gagasannya adalah menggunakan komunitas Eropa, sebagaimana namanya saat itu, sebagai instrumen nyaris sebagai alternatif bagi NATO. Amerika Serikat telah memperoleh terlalu banyak kekuasaan setelah berakhirnya Perang Dingin, dan ini ditujukan untuk membentuk bags voice Duma. pole of independence in the world. The United States saw this in very threatening terms. Dan Amerika Serikat memandang ini sebagai sesuatu yang sangat mengancam. Sekali lagi, salah satu proyek neokonservatif adalah melemahkan kemandirian ini dan menegaskan kembali NATO sebagai alternatif terhadap kemandirian tersebut. Lalu, panggungnya adalah Balkan, karena negara-negara Eropa sedang berperjanjian perdamaian mereka sendiri untuk menunjukkan kemampuan mereka bertindak secara mandiri. Sementara itu, saya berpendapat bahwa Amerika Serikat merusak perjanjian-perjanjian perdamaian itu untuk mempermalukan Eropa dan menunjukkan bahwa hanya Amerika Serikat dan NATO yang akan memiliki wewenang di kawasan-kawasan ini. Apa pendapat Anda tentang penafsiran itu? Saya ingin tahu apakah Anda bisa mengomentarinya. What did you think of that interpretation? I'm wondering if you could comment on that. Well, at that point, I was a promotable. Saat itu saya adalah letnan kolonel yang memenuhi syarat untuk dipromosikan di Sarajevo. Dan menjadi sangat jelas bahwa pandangan Holbrooke adalah orang-orang Eropa atau yang disebut Euro itu tidak berguna dan tidak kompeten. Mereka semua seharusnya dimasukkan ke pesawat dan diterbangkan pergi. Jadi ketika Anda tiba di Dayton, perwakilan Eropa sangat sedikit. Saya ingat duduk di sana, berbicara dengan seorang perwira Inggris. Dia punya bendera kecil Euro, Anda tahu, bendera Uni Eropa. Oke, mereka tidak relevan. Dan kepada saya dibuat sangat jelas bahwa mereka tidak relevan. Mereka sama sekali tidak punya suara. Jangan beri perhatian kepada mereka. They just didn't have a vote. Don't pay any attention to them. And nothing would happen if it were not for us. We were Dan tidak akan terjadi apa-apa kalau bukan karena kami. Kami yang memegang kendali. Nah, ada hal lain di sini yang muncul belakangan. Orang-orang Eropa mencoba membangun sesuatu yang disebut Eurocorps, dan mereka membangun markas besar Eurocorps.
Dan itu benar-benar menjadi sumber pertentangan bagi banyak orang. Ya, saya ingat itu. Dan apapun yang bersaing dengan NATO akan dilemahkan. Nah, setelah semuanya selesai, sekadar tambahan untuk Jenderal Bintang 4 Jerman itu, seduduk berpikir. Kompetisi Sefnalai Sturev Tintarak Isre. It's the Araglum berpun. Beskore. Last 2 months, I didn't have to do anything, thank God. Saya ikut Hausted. And he said, what would you like? Tesigala datarfukan dalang tukan. Saya bicara dengannya. Lalu perskep. Lalu saya berkata, apa yang aling? Dia berkata begini, saya ingin Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan, tetapi saya ingin memberi sedikit arah yang berbeda. Jadi, selama 2 bulan berikutnya, saya menyusun dokumen tentang bagaimana negara-negara Eropa seharusnya membangun struktur komando dan kendali serta markas mereka sendiri. Karena saya berkata, menurut saya, pelajaran dari Kosovo adalah bahwa Anda tidak punya latar belakang komando dan kendali. Tidak ada SIM-Part ISR Eropa, komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Semuanya bergantung pada kami. Dan dia setuju. Jadi saya menyusunnya, lalu saya berkata, menurut Anda bagaimana? Dia berkata, saya rasa ini pekerjaan yang bagus, tetapi saya tidak yakin ini akan kemana-mana. Dan cukup jelas bahwa Amerika Serikat tidak ingin ini kemana-mana. The sial your perfect burial to brothing men here for. Wanted the Europeans to be dependent on us. And we wanted them to behave as vassals. Dan dia ingin mereka bertindak sebagai negara vassal. Jadi bagi saya cukup menarik ketika kemarin saya mendengarkan Donald Trump mengeluhkan NATO, lalu mengkritik Korea Selatan. Saya pernah menghabiskan waktu di Korea Selatan. Saya melakukan pekerjaan untuk Kementerian Pertahanan mereka dengan alasan yang sama. Saya bilang, Anda tahu, kalian perlu membangun kemampuan sendiri. Lalu setelah pekerjaan itu selesai, ini terjadi pada tahun 2010, saya bertanya, apa yang akan kalian lakukan dengan ini? Mereka menjawab, kami akan menyimpannya di rak. Lalu saya bertanya, kalau begitu apa yang kalian lakukan dengannya? Mereka berkata, nah ketika Amerika pergi, kami akan menerapkan sebagian besar dari apa yang Anda katakan. Jadi kita bergerak dalam bisnis menjaga agar semua orang tetap bergantung pada kompleks komando, kendali dan komunikasi global yang sangat besar ini, dengan seluruh jaringan satelit dan segala hal lainnya. Dan ilo desig matter tinetitibism writer. And if you don't have that, you can't be independent. When the war Maaf, silakan lanjut Pascal. Sorry, I have one thing, which is that there is a very Ada satu hal. German language. Ada sebuah dokumenter berbahasa Jerman yang sangat menarik. Berjudul, Ini Dimulai Dengan Kebohongan. Es begann mit einer Lüge. And that's all about this. Dokumenter itu membahas kasus utama, argumen politik utama yang digunakan untuk memulai pengeboman Serbia, yaitu klaim bahwa, tampaknya atau diduga, yang pada akhirnya ternyata semuanya direkayasa. Orang-orang Serbia mengeksekusi sejumlah besar warga sipil di sebuah lapangan sepak bola di suatu tempat di Pristina. Dan, Anda tahu, itu digunakan sebagai Israel. Apa yang terjadi di Bosnia, di Srebrenica. You know what happened in Bosnia with Srebrenica, and that's why Srebrenica was so important in order. Dan itulah mengapa Srebrenica begitu penting untuk kembali membangkitkan semacam rasa bersalah bahwa saat itu kita tidak melakukan intervensi. Belanda gagal, pasukan PBB gagal. Jadi sekarang kita harus melakukan sesuatu. Dan kali ini, inilah saatnya NATO bersinar. Bahkan Jerman pun menyetujuinya. Dan ternyata, Menteri Luar Negeri Jerman saat itu sangat bangga karena mereka berhasil meyakinkan warga Jerman untuk benar-benar ikut mendukung. Dan akhirnya, kiram besmon shawa. Ya, itu menanpuruk di ikmuth dekade deki sebelum meraba. Pimis. Itu Anda juga ibat frewusnom ini. Were you involved in this as well? Well, when you Nah, Clevin Brace, but tidak goara het ziet hem dat het tepat de thing is dan je. in the middle of, you know, Saya turaf dat in bit law skur through Prath, ithmim sav fiek bropi. it was very clear that the MUP, which was Sangat jelas bahwa MUP, singkatan untuk polisi khusus yang dimiliki Serbia di Kosovo, dituduh melakukan banyak hal. Seberapa banyak yang benar-benar mereka lakukan, dan seberapa banyak yang tidak, saya tidak tahu. Saya masih punya beberapa bahan. Seorang teman saya, seorang kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat dan perwira intelijen, bekerja bersama saya. Dia punya foto-foto citra satelit yang diambil dari kebakaran yang katanya sengaja dinyalakan. Dan poinnya kepada saya adalah,
Kalau Anda melihat lokasi-lokasi ini, setiap rumah yang terkena adalah rumah KLA. Dengan kata lain, jika mereka masuk ke sebuah desa orang Albania, mereka langsung menuju rumah yang ada orang KLA di dalamnya. Tidak ada orang lain di desa itu yang dirugikan dengan cara apapun. Tidak ada orang lain yang terluka. Tetapi foto-foto seperti ini bagi Anda ya, itu terlihat seperti mereka membakar desa-desa. Lihat, mereka membunuh orang secara sewenang-wenang atau dengan sengaja. Jadi ya, argumen itu memang dikemukakan. Sekarang bagaimana dengan Jerman? Saya rasa Joschka Fischer mungkin sedang menjadikan keadaan terpaksa sebagai suatu kebajikan. Karena pada waktu itu orang Jerman diperlakukan seperti diam. Kalian tahu apa yang kalian lakukan di masa lalu, kalian harus menjadi bagian dari ini. Saya rasa pada titik itu orang Jerman tidak punya banyak pilihan. Kalau saya orang Jerman saat itu, saya akan keluar dari NATO. Saya akan bilang persetan dengan kalian. Tapi orang Jerman tidak siap untuk itu. Dan saya bertanya kepada Sussman, saya bilang, menurut Anda, kapan orang Jerman akhirnya akan sadar? Dan kesepakatan di antara para perwira Jerman adalah 20 tahun lagi kalau kita beruntung. Jadi saya rasa orang Jerman semacam didorong mengikuti arus keadaan. Itu satu hal. Sekarang, ini sangat penting. Kami mengirim banyak bahan ke markas besar tingkat atas, kepada Jenderal Clark dan ke Brussels. Kami menjelaskan dengan sangat jelas, kalau Anda melakukan pengeboman, akan terjadi eksodus massal warga Albania keluar dari Kosovo. Ya, tentu saja. Mengapa Anda membiarkan setiap orang Albania lainnya di Kosovo tetap berada di darat dengan telepon sel untuk melaporkan lokasi Anda sehingga Anda bisa dibunuh dari udara? Jadi kami harus mengeluarkan semua agenmu ini dari negara itu. Pada titik itu tidak ada lagi pembedaan antara warga Albania yang merupakan warga sah Yugoslavia dan warga Albania Kosovo. Dengan kata lain kalah, tidak ada lagi perbedaan. Semua keluar. Anda punya 5 menit, 10 menit, kumpulkan barang-barang Anda, keluar dari sini. Jadi mereka mulai bergerak. Mereka menggiring mereka tepat ke tempat yang dikatakan Presiden Makedonia akan mereka tuju. Mereka menyeberangi perbatasan tepat di tempat yang dia katakan akan mereka lewati. Lalu CNN ikut berperan dengan mewawancarai orang-orang Albania ini. Apa yang terjadi? Oh, putri saya diperkosa, putra saya dibunuh, putra saya dibawa pergi. Nah, yang kemudian kami temukan adalah bahwa orang-orang Serbia tidak melakukan satu pun dari hal-hal itu. Tetapi ketika mereka mendekati perbatasan, KLA datang dan berkata, "Kamu laki-laki muda, kamu 19 tahun, sekarang kamu anggota KLA. Tarik dia keluar." Mereka melihat seorang gadis dan berkata, "Umurmu berapa? Kamu akan ke Bravo, kamu keluar." "Oh, kamu bawa apa? Kamu punya perhiasan? Kami ambil." Lalu mereka berkata, "Saat kalian menyeberang, katakan kepada semua orang bahwa orang-orang Serbia melakukan ini kepada kalian, atau kami bunuh kalian." Christian Amanpour tidak melaporkan itu. Hashim Thatsi tentu saja adalah pemimpin KLA, dan kita semua tahu apa yang terjadi pada Hashim Thatsi. Tentu saja dia, Anda tahu, pada dasarnya seorang kriminal. Saya rasa kalau saya tidak keliru, dia pernah divonis. Benar begitu? Saya tidak tahu. Sampai titik ini saya sudah tidak mengikuti lagi. Semua ini saya ingat dari ingatan, tetapi jelas dia bukan orang baik. Mari kita katakan begitu. Sebenarnya tweet swearing you Thassini and Netfurai NATO Butabuntur. Sejauh yang saya tahu, semua orang tahu. Maksud saya, lelukon di lorong-lorong waktu itu begini. Apa semua kotak berisi celana selutut, wig putih, dan topi tricorn sudah tiba, supaya semua calon revolusioner demokratis ini punya pakaian yang tepat? Karena ya, orang-orang membandingkan mereka dengan para revolusioner Amerika. Ya, dan saya mendengarkan semua itu, dan perut saya rasanya mual. Saya muak. Tapi ini bagian dari mitos yang lebih besar. Mereka ini sama seperti kita pada tahun 1780, berjuang demi kebebasan kita. Oke, baiklah, terima kasih. Semua itu omong kosong, tapi tidak penting. Dan itulah sebabnya saya sangat menghargai film Wag the Dog. Kalau Anda pernah menonton Wag the Dog, itu gambaran yang sempurna tentang apa yang seberjadi. Sebagian besar adalah omong kosong, dan itu berhasil.
Anda sudah menontonnya? Nonsense, and it worked. Have you seen that? Oh, Professor? I show it to my students actually. Sebenarnya, saya menunjukkan itu kepada para mahasiswa saya. Itu lucu, ya. Tapi ada bagian-bagian yang memang terasa benar. Mari kita katakan begitu. Ya, tapi saya ingin bertanya kepada Anda. Salah satu hal yang terjadi di Jerman adalah perubahan sikap yang luar biasa terhadap perang, termasuk perang di luar Jerman. Dan menurut saya, Joschka Fischer berperan penting dalam memperjuangkan perubahan ini. Ia benar-benar mengubah total kalangan kiri politik Jerman, terutama Partai Hijau, dari sikap anti-intervensi. Perubahan Partai Hijau itu luar biasa. Dari anti-intervensi menjadi salah satu partai yang paling pro-perang di Eropa. Dan Annalena Baerbock bisa dikatakan adalah penerus intelektualnya. Jadi sejauh yang saya lihat, Fischer memang memainkan peran kunci. Maksud saya, menurut Anda, apakah semua ini sekadar sesuatu yang dipaksakan oleh Amerika kepada mereka, atau memang ada sesuatu yang membuat dia berkepentingan? Remember, you may choose with his soul to let it tulus. That seems to be authentic. A friend of mine in Germany. Seorang teman saya di Jerman mengatakan kepada saya bertahun-tahun kemudian, katanya, Douglas, apakah kamu sadar bahwa orang Jerman akhirnya telah meninggalkan segala pemikiran tentang superioritas rasial? Dia berkata, sekarang mereka semua merasa lebih unggul secara moral daripada kita semua. Dia berkata, saya tidak tahu mana yang lebih buruk. Saya muak dengan mereka. Padahal dia sendiri orang Jerman. Jadi saya rasa bagi banyak orang Jerman di kubu kiri, ini menjadi pembenaran untuk menunjukkan kelurusan moral mereka, kebejatan moral mereka, dan superioritas mereka dibanding orang lain. Sekarang bagaimana keadaannya hari ini? Mereka sudah tidak berada di sana lagi. Saya pikir posisi Baerbock sama sekali tidak terlalu populer di Jerman. We Sam out, why? Maaf, Pascal, emang ingin bahas sesuatu? I just wanted to ask whether we could use Saya hanya ingin bertanya, apakah kita bisa menggunakan 5-10 menit terakhir yang tersisa untuk kembali ke sudut pandang Rusia yang kita bahas di awal? Seperti semacam tempat untuk bereksperimen tentang bagaimana kemudian menggunakan ini dan bergerak lebih jauh ke timur. Saya tidak benar-benar tahu apa pertanyaannya di sini, tapi mungkin Anda punya pemikiran tentang itu. here is, but maybe you have thoughts on that. Well, I think the professor was correct. I didn't appreciate Baik, it. saya kira profesor itu benar. Saat itu saya tidak menyadarinya. Itu tidak langsung terpikir oleh saya begitu saja. Tetapi jelas sekali, seluruh intervensi Serbia itu adalah gladi resik untuk apa yang kemudian akan dicoba terhadap Rusia. Dan saya kira ada kecenderungan yang sama seperti orang-orang dulu meremehkan Serbia. Maksud saya tahu ketika Bill Clinton bertanya kepada kelompok kecil penasihatnya, ini akan berlangsung berapa lama? Dia diberitahu 2 atau 3 hari, 10 hari, paling lama 2 minggu. Lalu hal itu disampaikan kepada saya dan saya ditanya apa pendapat saya. Saya berkata, baik Pak, ini bisa berlangsung 6 hari, 6 bulan, atau 6 tahun. Saya bilang, Anda sedang membicarakan Serbia. Dengan Serbia Anda tidak pernah tahu. You never know with the Serbs. The Germans killed 600,000 of them. Jerman membunuh 600.000 dari mereka. Saya berkata, menurut saya ini bukan sesuatu yang akan mudah ditaklukkan. Dan tentu saja, Anda tahu, saya diberitahu, Anda salah. Orang Serbia tidak pernah bersatu. Mereka selalu bertengkar satu sama lain. Memang begitu. Tetapi pada kesempatan khusus ini, saya rasa orang Serbia bersatu dengan sangat baik. Dan yang menarik, ketika Milosevic mengumumkan bahwa Rusia menarik diri dari pihak mereka, para jenderalnya berdiri di sekelilingnya dan berkata, memangnya Anda mengharapkan apa? Kami sudah bilang bahwa Anda tidak bisa mengandalkan Rusia untuk hal ini. Ini tidak sama. Ini bukan tahun 1914. Jadi, dimensi Rusia itu ada karena alasan yang tidak sepenuhnya bisa saya jelaskan. Dan menurut saya alasan-alasan itu tidak terlalu rasional. Explained that don't strike me as being very rational. But then a lot of this is emotional. Tapi kemudian, banyak dari semua ini bersifat emosional, dan rakyat Amerika sebenarnya tidak terlibat. Maksud saya, Jenderal Clark bertanya kepada saya pada Oktober 98. Saya pulang selama seminggu, saat itu keluarga saya tinggal di Colorado Springs. Saya sudah berbulan-bulan tidak bertemu siapapun. Jadi saya pergi ke sana karena saya tahu akan ada sesuatu yang terjadi pada musim semi 99.
Ketika saya kembali, dia berkata, "Jadi, apa pendapat orang-orang di Colorado Springs?" Saya menjawab, "Pak, sebesar dari mereka, Kofoka adalah sebuah kota di Missouri yang diterjang tornado. Maksud saya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Hari ini sangat sedikit orang sedang diiksa dan paling peduli." Very few people know what's happening in the Persian Gulf, and they don't care. I hate to be blunt. Maaf kalau saya terdengar belak-belakan, tapi memang begitulah adanya. Saya punya satu hal lagi. Kalau saya ingat dengan benar, kalau tahunnya juga saya ingat dengan benar. Jack Matlock, duta besar AS terakhir untuk Uni Soviet, pernah mengatakan bahwa ia bersaksi di hadapan Kongres pada tahun 1996 atau 1995 bahwa perluasan NATO ke arah timur akan menjadi kesalahan besar. Saat itu, ada perdebatan di dalam AS dan kubu Matlock serta kelompok ini kalah. Tapi, apakah terlalu mengada-ada untuk mengatakan bahwa tahun 1998 datang sebagai kasus yang pas untuk semacam membangun argumen bahwa tidak. NATO, sekali lagi, beroperasi di luar wilayahnya atau tidak berfungsi sama sekali. Dan Anda tahu, perluasan ke timur itu ide yang bagus. Itu perlu. Mari kita kukuhkan itu secara permanen. Antharib sepositionoitsni. En nummen to krob. Let's just have an example here. Is that a fair? I think Petra should say something, but one thing to keep. Saya rasa saya harus mengatakan sesuatu. Tapi satu hal yang perlu diingat, itu Senator Richard Lugar yang melontarkan komentar, NATO harus beroperasi di luar wilayahnya, atau tidak punya urusan lagi. Dan Anda harus memahami bahwa hal itu mendapat dukungan besar dari industri persenjataan, kompleks militer. Bagaimana Anda membenarkan apa yang sedang Anda coba lakukan? Lalu ada persoalan struktur kekuatan. Anda tahu kalau itu menjanjikan struktur kekuatan yang lebih besar, ya let's suggest. Numbasmo kosong terus berlanjut sampai sekarang. Hingga kan dia berani orang di dengan Iran, yaitu Iran. Somebody that couldn't defeat called Iran. I think that one of the things I saw from this. Saya rasa salah satu hal yang saya lihat dari peristiwa kekalahan Serbia ini, pertama di Bosnia, lalu di Kosovo, adalah bahwa hal itu menumbuhkan keangkuhan luar biasa, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di NATO. Muncul pula gagasan bahwa NATO kini menjadi instrumen yang sangat bergengsi. Menurut saya, inilah yang meletakkan dasar politik bagi ekspansi ke timur. Faktanya, pada dasarnya mereka meraih keberhasilan yang sensasional di sana. Itu adalah aktivitas tempur serius pertama NATO yang benar-benar nyata. Mereka sebenarnya tidak pernah melakukan pertempuran sungguhan selama Perang Dingin. Tetapi sekarang, mereka benar-benar bertempur dan membuktikan nilai mereka. Dengan tanda kutip, semuanya dalam tanda kutip. And prove their worth in quotes, all in quotes. And so this basically became the justification. Jadi ini pada dasarnya menjadi pembenaran untuk ekspansi ke arah timur, lalu konflik dengan Rusia. Saya perlu menambahkan, secara retoris, sungguh mencolok betapa miripnya kedua hal itu. Bahasa yang digunakan, bahasa anti-Serbia dan bahasa anti-Rusia, dalam banyak hal benar-benar sangat mirip. Ada keyakinan, pada dasarnya keyakinan religius, bahwa kita berada di pihak yang benar dan mereka di pihak yang salah. Lalu ada kebutuhan untuk membungkam semua perbedaan pendapat lewat demonisasi dan sebagainya. Semua hal ini pada dasarnya membuat Balkan menjadi semacam medan uji coba bagi apa yang kemudian menjadi konflik dengan Rusia. Setidaknya begitulah menurut saya. Later became the conflict with Russia. That's how it looks to me anyway. No, I think you're right. Tidak, saya rasa Anda benar. I did not fully. Dan sekali lagi, saya sama sekali tidak memahami itu sepenuhnya. Itu sebabnya saya sangat terkesan dengan wawancara. Ini, saya bisa dipikiri, saya tidak berniat atau tidak berpikir sebaliknya. Namun, saya mempertimbangkan hal berikut. The following, though. First of all, Brace deft wikrar. Ingat, through brace mugs spes remor, life minds awap 2%. rated below 83%. We said that we didn't lose any aircraft. Kami mengatakan bahwa kami tidak kehilangan satupun pesawat. Sejumlah besar pesawat ditembaki dan rusak begitu parah, sehingga ketika para pilot terbang kembali melintasi Laut Adriatik, mereka melaporkan kegagalan mesin dan melompat dengan parasut. Mesin-mesinnya Anda tahu rusak parah. Saya melihat foto sebuah A-10. Bentuknya seperti keju Swiss, penuh lubang. Pesawat itu beruntung bisa keluar dan melakukan pendaratan darurat.
Pesawat siluman lain juga melakukan pendaratan darurat. Dan itu karena Serbia benar-benar memang Laputudieps Volfnerik, yang terdiri atas radar komersial dan persediaan radar Soviet lama. Mereka memang melacak dan menemukan pesawat siluman kami. Tentu saja, bagian-bagian dari pesawat yang mereka tembak jatuh itu langsung diberikan kepada Rusia dan Tiongkok. Tentu saja Tiongkok sangat ingin mendapatkannya, mengingat kami telah membom kedutaan mereka di Beograd. Sayangnya itu tidak perlu terjadi. Tetapi itu berkaitan dengan fakta bahwa pada awalnya, saya rasa ada sekitar 125 sasaran militer yang sah. Setelah itu, tidak ada lagi sasaran militer yang sah di Yugoslavia. Nah, kenapa tidak? Yugoslavia jelas bukan poros utama. Negara itu tertinggal. Pembangunannya tidak terlalu maju. Nah, kalau begitu, Anda harus duduk dan mulai membenarkan perluasan daftar sasaran Anda ke tempat-tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan militer. Kami melakukan itu di Irak karena, pada akhirnya, jawaban soal pengeboman dari Angkatan Udara adalah kami akan terus membom, dan membom semakin banyak hal. Dan tentu saja hal yang paling mereka suka serang adalah hal-hal yang tidak bergerak. Itu disebut infrastruktur. Seharusnya kami mengakui kebenarannya. Paperar Frong, Preng Uberti, Sporiker Kosovo, net American Inggris is a boyet. Daini, Ambil Range Rover Imbre, per kilometer smert kastrois, a gap put forward. This Range Rover, go see all the battle damage. In Zabzgawind, Arpoli in this away straight through Rur. You meeting, he'd said, the gads full in it. And what I found out was that out of the Dan yang saya ketahui adalah, dari klaim-klaim yang dibuat itu kami menghancurkan 11 tank, 12 sampai 14 artileri Swagerak, lalu 60 atau 70 kendaraan beroda dari berbagai jenis. Anda tahu, BDRM, BMP, dan semacamnya. Jadi ketika mereka hendak mengumumkan angka-angka itu, angkanya sangat dibesar-besarkan, sama sekali tidak terkait dengan kenyataan. Dan lucunya, ada seorang kolonel Angkatan Udara dari Angkatan Udara Amerika Serikat di sana. Redvoice Tosar di sebelah namanya McDonald. Jangan tupai, kita menyeberang perker to boys. Dihi reportkan pula pembuatan untuk petan nomor jen thusar prank ngomong jumlamat jumlah berais tethes sangat tiket. Killed a very, very few soldiers, by the way. The Serbs proved very, very expert at dispersing. Serbia terbukti sangat ahli dalam berpencar. Dan kalau mau adil, para jenderal Angkatan Udara sebelum ini dimulai sudah memperingatkan kami bahwa begitu militer Serbia dikerahkan ke lapangan, mereka akan sangat sulit ditemukan dan diserang. Jadi mereka ingin menyerang mereka di tempat penampungan, di barak, sebelum mereka sempat bergerak kemana-mana. Sebagai tambahan, argumen yang sama juga disampaikan Rusia kepada Putin. Mereka berkata, mari serang mereka. Serang Ukraina ketika mereka masih di barak. Jangan biarkan mereka berpencar atau dikerahkan. Putin tidak mau melakukannya, karena pada saat itu dia masih percaya mereka ini bangsa Slavia Ortodoks seperti kita. Kita tidak ingin sampai ke titik itu. Intinya, kami keliru. Kami benarkan tidak serang mereka di barak. We were right not to hit them in the barracks. That would have been a disaster. Itu akan menjadi bencana. Tapi sulit bagi Jenderal Clark untuk mengajak Sekretaris Jenderal menyetujui hal itu. Sekretaris Jenderal saat itu adalah seorang warga Spanyol, dan dia sangat tidak nyaman dengan keseluruhan rencana itu. Namun akhirnya dia menyetujuinya. Tapi maksud saya, setelah semuanya selesai, kerusakan yang kami timbulkan tidak sebesar yang kami klaim. Bahkan Komandan Inggris di KFOR menerima sebuah telegram yang dia tunjukkan kepada saya. Dia berkata, lihat ini, telegram itu dari Kementerian Pertahanan. Isinya, berapapun angka yang diumumkan hari ini oleh markas besar SHAPE, Anda akan mendukungnya tanpa mempertanyakannya. Harap konfirmasi penerimaan. Karena dia tahu itu omong kosong. Argumen saya saat itu adalah, kita seharusnya berkata jujur dan menunjukkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan udara. Kita tidak punya pasukan darat.
Kecuali Anda menempatkan kekuatan di darat, musuh tidak akan mengerahkan kekuatannya secara besar-besaran untuk melawan Anda. Mereka tidak perlu, dan mereka akan bertahan. Tapi tak seorang pun mau melakukan itu. Jadi mitos tentang kekuatan udara yang ngomong-ngomong dimulai dari Desert Storm, makin parah setelah Bosnia, lalu tak terkendali setelah Kosovo. Kemudian Anda menjatuhkan pihak-pihak yang pada dasarnya bukan tandingan, seperti Afghanistan, yang tidak punya pertahanan udara atau rudal. Anda menjatuhkan Irak, yang telah direduksi menjadi kemiskinan dan tidak punya apa-apa. Lalu Anda membuat asumsi keliru bahwa kita yang paling tangguh, kita yang terbaik, tak ada yang bisa melawan kita. Kita kebal, kita tak terkalahkan. Serang Iran, kesalahan besar. Attack Iran. Big mistake. Gentlemen, thank you very much for Bapak-bapak, terima kasih banyak atas semua penjelasan dan ulasan yang sangat-sangat menarik ini. Mungkin sebagai penutup, David, adakah satu hal lagi yang ada dalam pikiran Anda dan ingin Anda tanyakan untuk mengakhiri diskusi ini? To finish it. Jadi begini, Kolonel. Secara keseluruhan, kalau kita melihat kembali semua ini, apakah Anda melihat kemenangan Amerika di Bosnia, lalu di Kosovo, sebagai sesuatu yang, kalau dipandang sekarang, bisa dikatakan merupakan semacam bencana, baik bagi Balkan maupun karena menciptakan presiden dan katakanlah jalan menuju konflik pada akhirnya dengan Rusia? Maksud saya, begitulah saya melihatnya. Apakah Anda juga melihatnya seperti itu, atau Anda memandangnya berbeda? Do you see it that way as well, or do you see it differently? No, in fact, Tidak, justru saya supaya sependapat dengan membrane Anda. Pertama, jangan sampai meminggir kerugian. Intervensi mendistorge tawasan. regional dynamics. Orstetsih Muraim Dalam Ilumitan. Where there was no corruption, there is shortly after the Di tempat yang sebelumnya tidak ada korupsi, tak lama setelah Angkatan Darat Amerika Serikat datang, korupsi muncul. Saya bisa bilang begitu. Karena kami selalu datang membawa barang dalam jumlah sangat besar, barang yang diinginkan orang, yang bisa diselundupkan, dijadikan pasar gelap, dan menghasilkan banyak uang. Dengan kata lain, kalau Anda tidak harus pergi, jangan pergi. Dan itu mustahil saat ini, mengingat sikap di dalam Amerika Serikat pada tingkat tertinggi. Kalau Anda duduk bersama orang Amerika, rata-rata, kulit hitam atau kulit putih, bisa masalah. Lalu berkata, saya rasa kita tidak seharusnya pergi. Dan ini alasan saya berpikir kita tidak seharusnya pergi. Orang-orang ini tidak menyerang kita tidak punya kepentingan yang nyata dalam hal ini. Kami mendoakan yang terbaik bagi mereka semua. Kami tentu akan mengirim bantuan dan pertolongan kemanusiaan. Dan ketika itu berakhir, jika kami bisa membantu, kami tentu akan melakukannya. Tetapi kita tidak seharusnya melakukan intervensi militer secara langsung. Saya rasa sebagian besar warga Amerika akan berkata, tentu tidak. Tetapi mereka tidak pernah dimintai pendapat. Tidak ada yang pernah meminta pendapat mereka. Dan sekelompok kecil orang, kalau Anda adalah kelompok minoritas yang terorganisasi dengan baik dan punya banyak uang, Anda bisa melakukan banyak hal di Washington. Dan saya rasa semua orang sudah memahami itu. Entah Anda berada di industri farmasi atau industri lainnya. Industri persenjataan pun sama. Kita negara besar dan sebagian besar orang tidak terlibat. Dan disinilah saya akan membuat topi kecil bertuliskan, jadikan Amerika netral lagi. Itulah semangat netralitas. Kami akan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Anda, tetapi kami tidak akan terlibat. Maksud saya, ini bukan hal yang rumit. Tuan-tuan, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini, Kolonel Douglas McGregor, Profesor David Gibbs, dan kita akan berbicara lagi di masa depan. Terima kasih banyak, terima kasih. Senang bertemu dengan Anda, Kolonel. Samsemba. Thank you. Good to meet you, Colonel. Bye-bye. Tetap bigar Profesor Kering.